orang-orang seperti sampean ini yang selalu mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Madura bisa, saya yakin. Bisa, Beb. Bismillah saya meyakin nak boleh nak. Jadi mumpah berdelem ratus orang, berdese boreng, berdua boreng, telai boreng, jutaan orang yang sama dengan Mas Oli Jadlu ini, insya Allah semua bisa dilakukan. Kun fayakun, semua akan bisa terjadi. Terbang tinggi Madura United, bawa nama negara kita ke puncak. Katakan tidak berhenti di angka 3 kali ini akan gol yang luar biasa, Menembus batas menantang Asia. Terbang tinggi Madura United. Yang underestimate soal Aditya Harlan di grup ataupun di media sosial kita, penjelasan dari Habib bisa melegakan teman-teman. Kadang harus dipahaminya begini, kita itu punya kiper utama Dida. Menpasuruhnya kiper boleh sekelas Dida, ibadik kamu makanya percaya dengan stress level, tung level. Jadi intinya kita itu disuruh nyiapkan amunisi 4 orang hanya untuk di bangku cadangan. Pola berpikir realistis itu harus sering dilakukan. Artinya Aditya Harlan itu sebagai cadangan, Nuri Agus itu sebagai cadangan. Tapi kenapa harus Aditya Harlan? Banyaklah pertimbangan. Aditya Harlan itu kenyang pengalaman, satu. Kedua, matang, usianya sudah matang sebagai kiper. Terbang tinggi Madura United. Apakah Aditya Harlan ini bakalan double tugas, Beb? Sebagai asisten pelatih juga. Pelatih kiper maksudnya. Karena dia pengalaman juga. Pernah di Barito dia kalau nggak salah jadi asisten pelatih kiper juga. Ke depan akan seperti itu. Depan akan seperti itu. Terbang tinggi Madura United. Gini Beb, masalah kehadiran penonton, biasanya ini kan ibarat sepak bola ini kayak Madura ini kayak makanan Beb. Jadi pas kalau Maduranya enak, biasanya banyak yang datangin Beb. Tapi kalau Maduranya selagi makanannya nggak enak, biasanya jarang nih orang yang mau Beb, yang mau datang Beb. Saya bingungnya begini teman-teman, artinya kalau hanya mau mendukung saat laga-laga besar, itu namanya bukan pendukung, penonton. Jadi nggak tahu ya dikmanya seperti apa. Kalau saya seperti itu. Yang lucu, kita itu pernah ngalami, kita itu ada di puncak 8 kali tanpa penonton, kosong stadion kan. Terbang tinggi Madura United. Jadi banyak pertanyaan yang masuk soal kenapa sih Madura itu kayak kemarin di periode lalu itu kok pas apa ya bahasa kasarnya gitu ya, saya ininya lah kesimpulannya seakan-akan kok kenapa sih Arema sama Madura di akhir di akhir itu dibikin tanpa penonton gitu, seakan-akan Madura ini nyelamatin Arema gitu. Nah kayak gitulah. Nah jadi arah-arah pertanyaan kayak gitu. Terus ada lagi yang tanya soal kenapa sih Madura itu kemarin udah bagus loh mainnya ketika lawan Borneo, tapi kenapa sama Persib langsung sampai nggak bisa membuat 1 gol pun gitu. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan ini kayak mengarahkan sesuatu yang ke arah match fixing gitu ya, arahnya ke sana. Karena saya kayak merasa bahwa Indonesia ini orang-orangnya masih belum 100% percaya bahwa itu sudah selesai. Kan harusnya kan sudah selesai. Dia dulu kan pernah sempat ramai di mata negara dan lain-lain gitu. Dan seakan-akan itu masih ada sampai hari ini gitu. Dan menganggap bahwa tim kebanggaan kita ini juga ada di dalamnya gitu. Mungkin bisa ini betul dinasihati lah. Saya jawab ya, pertandingan tanpa penonton bukan pilihan saya. Itu pilihan aparat keamanan. Izin pertandingan itu bukan Madura United, saya mau keluar. Itu polisi
dan seluruh stakeholder di dalamnya, pemilik stadion dan lain sebagainya. Tentunya itu terjadi karena ada dasar pertimbangan. Ada dasar pertimbangan. Kalau mau tahu dasar pertimbangan, contoh paling aktual, laga terakhir Madura United lawan Persib Bandung. Adakah satu kerusuhan di Bangkalan? Ada? Ya ada. Ada. Tapi di luar Madura, dari sebelum laga sampai laga selesai, ribut. Itu dasarnya polisi. Dasarnya teman-teman kepolisian itu kita paham. Maka engkau selaku penanggung jawab tidak mau berspekulasi juga, Mas Neo. Betul, Beb. Mas Neo, Siap. sampai tahunya pertandingan bisa terselenggara, tapi Ben tak tahu juga bahwa ada satu surat letter of guarantee. Saya tanda tangan sengkok secara personal setiap pertandingan. Oh iya, itu yang kayak pertandingan Arema kemarin yang akhirnya karena ada chaos akhirnya yang dicari yang tanda tangan itu ya, Beb ya? Ya, Oke, kan ditangkap tuh Beb jadinya ya. Berarti kan bertanggung jawab gitu ya, Beb ya? betul. Yes, Oke. that's right. Jadi itu engkau dia nak le malek. Anjir warga saya tangguh. Engkau nanggung budun sengkau. Budun orang. Madura aman. Luar Madura. Siapa saya jamin? Loh, benih supporter saya hajar. Tim yang mau dihajar. Itu analisanya waktu itu. Oke. Ya, sudah ya dijawab ya. Dijawab. Kemudian match Bagus. fixing. Match fixing. Match fixing itu bukan barang goib. Match fixing itu ada. Terbukti aparat kepolisian sudah melakukan penangkapan bahkan memutuskan beberapa tersangka lah di situ. Tapi kasat mata Mas, kita mendengar match fixing. Tapi ketali tak bisa ketali. Goib. Siapa yang bermain, siapa pelakunya, apa kepentingan, kita tidak tahu. Engkau urus balap 15 tahun, tak pernah tahu. Siapa yang mereka, siapa sih, apa kepentingannya, tidak tahu apa. Saya dan Madura tidak pernah terlibat secara khusus atau secara tidak khusus dengan urusan match fixing. Kita tak tahu lah. Kita hanya tahunya bagaimana urus bola, main bal-balan. Terbang tinggi Madura United. Kenapa saat lawan Persib kalah? Berarti pemainnya tak bagus deh. Makanya gue anggapi. Dijawabnya pakai gampang aja. Tapi ada satu komentar tadi Beb, bagus banget ya. Satu komentar saya baca, katanya sih gini, ya gimana nggak kalah, wong kalau kita main di Bandung itu supporternya full, jadi pemain kita itu sudah kalah mental duluan. Bahkan di Madura pun nggak sebanyak itu gitu loh. Jalan kau tanggung caji lah. Dan nilai TV lah. Nah, yang itu jadi penilaian Ini sendiri. buat kita lah teman-teman semua. Gitu. Terbang tinggi Madura United. Saya mau tanya, pemain Madura United yang keluar itu apa kontraknya udah habis atau memang mau dijual? Tidak ada penjualan pemain. Kontraknya sudah habis, Mas Dedi ya. Kontraknya sudah habis dan tim Madura United itu menawarkan opsi perpanjangan. Opsi perpanjangan itu opsi kedua. Baik itu dengan tambahan finansial atau dengan tawaran yang lebih. Tapi kadang mentok. Terbang tinggi Madura United. Kan kalau di apa Beb, kalau di klub era sekarang banyak itu klub yang punya yang namanya blueprint, beberapa tahun planning beberapa tahun ke depan begitu. Apakah di tim Madura ini sudah membuat blueprint untuk beberapa tahun planning ke depannya, Beb? Mas Mat, blueprint itu dibuat di awal Madura United didirikan. Beliau sendiri yang mencanangkan. Oh ya. Presiden klub kami, Renggon Gitar yang mencanangkan itu. Bagaimana perjalanan Madura United tahun per tahun. Makanya, Target per tahunnya. bukan target. Tahun per tahun seperti apa sih harusnya tim ini?
Jadi tidak bisa kemudian saya itu berharap juara terus, abluncur terus pemain tanpa menyiapkan infrastruktur, tanpa menyiapkan fondasi fundamental di belakangnya seperti apa. Makanya hari ini teman-teman ketahui ya, Modern United itu punya mes pemain akademi untuk kapasitas 180 orang. Lengkap itu. Modern United punya training ground, silambun jaki bahasa ngiwi kok, bisa malam. Sebagai apa? Itu fondasi, fondamen agar ke depan banyak putra daerah yang bisa menggantikan apa ya di level nasional, bisa terlihat dan bermain di level nasional. Itu fungsinya. Blueprint itu sudah ada, Mas. Iya. Blueprint itu sudah ada. Portofolio yang dibuat dan itu ditanam sampai 12 tahun ke depan sudah kita punya itu. Makanya kan ketika Modern itu bermasalah ketika presidennya, enggak lah. Dia berjalan kok. Karena blueprintnya jelas kok. Terbang tinggi Madura United. Bib, masuk lagi ya Bib ya. Jadi sepertinya loh Bib ya, dari segala hal pertanyaannya teman-teman supporter, ketidakpercayaan, pesimisme dan lain-lain itu gitu ya. Mungkin itu sumbernya dari ekspektasi kita sendiri sih Bib. Pertama karena di musim kemarin itu kan kita runner up gitu kan, terus tiba-tiba ya dengan skuad yang dirombak gitu langsung kayak apa ya, karena kita pernah jadi runner up gitu ya, sehingga ekspektasi selanjutnya adalah juara langsung gitu. Nah padahal ya karena kita tahu lah ya, dulu pertama kali Madura ada hadir gitu di masih Torabika ya, kayak TSC kalau nggak salah waktu itu, ya nggak ada ekspektasi apapun gitu kan, tidak berekspektasi ya sampai juara gitu ya, nggak berekspektasi apapun. Ternyata berbicara banyak sampai 4 besar gitu, dan hampir setiap tahun tidak pernah keluar dari 7 besar gitu. Akhirnya teman-teman udah berekspektasi lebih gitu loh gitu ya. Gitu kan. Jadi udah nggak harus juara nih gitu. Kayaknya kita disakiti oleh ekspektasi kita sendiri sih. Harus juara, Mas Neo, harus juara itu target saya, Mas. Iya, Beb, makanya itu. Target seperti Kayak kaburu itu loh, Beb, akhirnya, Beb. harus juara. Targetnya manajemen ke manajer dan seluruh tim itu harus juara. Target itu memang. Jadi target itu punya kaya sebetulnya. Keinginan semua orang. Betul. Sama target keinginan semua orang, sehingga apa? Saya samakan visi juara itu. Terbang tinggi Madura United. Bib, apa bila udah di stadion setiap gelora supporter nyanyinya beda-beda padahal satu supporter Madura United FC. Oh ya, saya jawabnya Sebenarnya, apa ya? Kalau Mas menurut Bida. saya gini, Bib. Ini bukan podcast supporter masalahnya. Jadi kalau menurut saya tidak perlu dijawab ini, Bib. Ya, enggak apa-apa saya jawab. Saya kembalikan ke teman-teman supporter. Karena teman-teman supporter itu ikut gerombolan yang hadir mendukung tim kebanggaannya. Terbentuklah komunitas-komunitas dan masing-masing komunitas itu independen. Tidak perlu diatur terlalu lah. Artinya biarkan mereka mandiri dengan cara mereka, mendukung dengan cara mereka. Tapi pride of song itu perlu. Jadi gini lah, pride of song itu setiap pertandingan kadang pemain itu harus hadir keliling stadion itu capeknya. Bayangkan kita main 90 menit. Kita ada yang stadion. Apa boleh tim kalah atau seri. Kadang banyak faktor lah mental mereka di mana. Itu harus diukur. Tapi mau pakai komponen tengah itu mungkin itu lebih bagus. Nah, itu yang perlu disamakan. Konteks visinya seluruh teman-teman supporter itu yang perlu disamakan. Tapi mau dukung tim dengan caranya isu lah, tidak usah diatur supporter. Terbang tinggi Madura United. Ini ada pertanyaan bagus ini. Mau anak lokal melarat tak kira jadi utama. Le Abu. Pertanyaan sampean ini saya sedih. Anak lokal melarat ini tak kira jadi utama ini apa? Yang sampean inginkan untuk menjadi utama itu utama dalam hal apa? Sampean konteks saya. Mun ben melarat tadi si majer le, bon jago kan. Ada ceritanya pungut biaya.
Belum tahun kau ngurus ban, ada berpungutan biaya. Bahkan kau pernah bisa babe pelatih atau manajemen semua wilayah saat itu. Maka lapor akhirnya kau laporan ke polisi Surabaya. Jadi panggilnya siapa? Jadi itulah bentuk goodwill-nya Madura United. Bentuk keinginannya Madura United bagaimana mengembangkan talenta lokal. Mungkin merasa bentak kira jadi utama, bentak bisa mimpan. Terbang tinggi Madura United. Di bawah. Bagi yang lolos seleksi dan masuk Madura United Academy, bagaimana dengan sekolahnya? Yang honorable. Oke, saya jawab ya. Bagi yang lolos seleksi Madura United Academy itu, otomatis akan di mes, tinggalnya di mes, dan akan dilatih secara kontinu di sepak bola sampai 1 tahun penuh. Kompetisi apa aja? Ada kompetisi EPA, ada kompetisi internal nanti yang kita akan agar menambah jam terbang anak-anak itu. Termasuk kompetisi di luar kota pun kalau ada kita akan ikutkan. Berarti apa? Otomatis sekolahnya harus di Madura. Di apa? Di Pamekasan. Terbang tinggi Madura United. Ya, Habib bisa nggak masih ngomong inget deh. Saya sepil dong Habib. Yuda Editia sisa berapa musim lagi di Madura? Bib? Saya yakin dia bakal jadi rising star sih. Bib. Apa? Yuda Bib. Yuda itu kalau tidak lihat 2 musim ya, masih sisanya. Kalau cuman saya tidak karena pemain muda itu 4 atau 5 tahun kata-kata. Oh. Iya. Lebih dari itu tidak boleh. Jadi ada aturan kontrak mengikat aturan itu. Kita kalau lawan aturan itu, maka kita melakukan pelanggaran regulasi, baik secara hukum ataupun di depan komite itu PSSI tentunya. Terbang tinggi Madura United. Yang musim kemarin itu kontraknya 3 tahun semua rata-rata. 2 tahun sampai ke 3 tahun. Dalala, musim kemarin itu musim terakhir mereka semua, kecuali Koko Hari. Iya, pas tepak deh. Kecuali Koko Hari. Jadi Madura itu melakukannya lebih awal dari tim-tim lain melakukannya. Kontrak 2 tahun 3 tahun itu kita lakukannya lah. Terbang tinggi Madura United. Pemain yang paling dekat dengan Habib, hampir semua pemain dekat dengan saya, Mas. Hampir seluruh pemain dekat dengan saya. Hampir seluruh pemain curhatnya ke saya. Hampir seluruh pemain kalau melihat saya itu sebagai, karena saya anggap mereka anak kita. Ya anak kita. Terbang tinggi Madura United. Kalau boleh tahu nih Beb, job deskripsinya seorang komisaris itu apa si Beb? Harusnya saya itu di backdesk. Saya itu harusnya di backdesk, di belakang layar. Tidak bertugas, non-job harusnya. Tapi lagi-lagi karena diperbantukan, dimintai bantuan, dimintai ruang diskusi, dimintai ruang usaha bersama-sama bagaimana mengembangkan Madura United. Akhirnya kok Toron boleh. Awalnya kok di posisi birut. Kemudian posisi birut itu berganti kepada Mbak Isa, teman-teman tahu kan? Isa itu kemudian sehingga apa? Kok hanya di situ di komisaris? Terbang tinggi Madura United. Madura tidak ada rencana mau bangun stadion pribadi Bib yang tanpa lintasan atletik. Doakan Mas Elfas, doakan Mas, semoga ke depan portofolio yang dicanangkan selepas 12 tahun itu bisa dilakukan. Maka landing stadion kapasitas 5.000 seumpama, iya kan? Tidak apa-apa, mimpi itu harus dibangun, tapi jangan mimpi terus. Saya sekali lagi pada kesempatan ini mohon maaf ya kalau ada kesalahan saya dalam hal berkata-kata. Jadi mengkok salah caca sebuah kaki kan.
Artinya tidak dalam arti saya itu kemudian agak tinggi nada bicaranya karena marah atau tak sayang ke saya tanya atau saya kritisi, tidak, bukan itu. Tapi ya memang itu kau tidak akan pernah mau mengubah karakter kau, itu aja. Satu. Yang kedua, cek sedih mau siapapun itu, dia akan ngamuk ke sengkok sebagai ngamuk trauma pada pikiran dan songkok dan berarti pas sayang tuh selalu sayang. Jadi ada tendensi baper, pokoknya baper karena menggrupi oleh baper dan tak terjawab, mungkin lain kali bisa terjawab atau pertanyaannya tak pantas dijawab, tolong koreksi pertanyaannya, belajarlah dari apa yang tidak mengerti ya. Iki abon abdina tutup lagi. Cukup. Mator sekalangkung dah Habib. Madal mau ke lancar rezekinya, sehat, sekeluarga. Kok saya nomor situng, Musmat, saya nomor situng tuh saya haji. Oh, mungkin. Kalau mau sakit ada pak stadion kan? Ada sa keliling stadion na kibik si kontrol, babe. Tong dere. Tretan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.